Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zura Khairunisa dengan NIM 2224013 dari Program Studi Matematika Institut Teknologi Batam. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah pasar modal. Saat ini, saya ingin melakukan analisis fundamental dan analisis teknikal suatu saham yang termasuk ke dalam indeks IDX 30. Di sini, saya memilih saham BMRI. Sebelumnya, apa itu indeks IDX 30? IDX 30 adalah indeks saham yang terdiri dari 30 saham paling liquid dan berkapitalisasi besar di Bursa Efek Indonesia. Saham-saham dalam indeks ini dipilih berdasarkan likuidasi yang tinggi atau aktif diperdagangkan, kapitalisasi pasar yang besar, dan kinerja fundamental yang baik. IDX 30 disusun dan dievaluasi setiap 6 bulan sekali oleh BEI. Berikut merupakan lampiran pengumuman Bursa Efek Indonesia pertanggal 24 April 2025 dengan periode efektif konstituen yaitu dari 2 Mei 2025 hingga 31 Juli 2025. Berikut 30 nama kode saham yang termasuk ke dalam indeks IDX 30. Salah satu saham dalam indeks IDX 30 adalah BMRI atau PT Bank Mandiri Terbuka. BMRI merupakan bank BUMN terbesar di Indonesia dan memiliki kinerja keuangan yang solid, likuidasi tinggi, dan serta pertumbuhan yang stabil. Oleh karena itu, BMRI menjadi salah satu kandidat utama untuk analisis saham dari indeks IDX 30. Kemudian di sini dapat kita ketahui bahwa Bank Mandiri mengumumkan dividennya yaitu sebesar 466 per saham dengan dividen yield sebesar 9,90%. Alasan saya memilih saham BMRI sebagai saham yang termasuk under value adalah dapat kita lihat dari nilai PER-nya, di mana nilai PER-nya menunjukkan angka 8,28 yang relatif masih rendah dan berpotensi sebagai under value. Kemudian nilai PBV-nya yaitu sebesar 1,48 yang masih berada dalam batas wajar untuk sektor perbankan dan memberi sinyal bahwa harga pasar saham belum mencerminkan sepenuhnya nilai intrinsik perusahaan. Kemudian kita lihat nilai EPS-nya atau earning per share yaitu sebesar 571 per saham. Kemudian kita lihat nilai ROE-nya yaitu sekitar 17,89%, yang berarti perusahaan efisien dalam menghasilkan laba dari modal sendiri. Kesimpulan dari analisis fundamental tersebut yaitu BMRI memiliki valuasi menarik, yaitu PER dan PBV-nya yang masih rendah. Kinerja laba dan efisiensi tinggi terlihat dari ROE dan EPS-nya, serta yield tinggi menjadikannya pilihan yang kuat di sektor perbankan nasional. Saatnya kita akan melakukan analisis teknikal pada saham BMRI. Dalam dunia saham, analisis teknikal adalah cara menganalisis pergerakan harga saham dengan melihat grafik atau chart dan pola-pola statistik dari data historis. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi arah harga saham ke depannya. Kita masuk pada komponen yang pertama, yaitu pola candlestick. Candlestick reversal pattern itu terdiri dari 8 bentuk. Yang pertama ada hanging man hammer. Ciri-ciri yang dimiliki oleh candlestick hanging man ada pada lower shade yang panjangnya kurang lebih 2 kali dari badannya. Di sini. Candlestick hanging man boleh merah ataupun hijau. Lower shadow-nya panjang. Berarti akan terjadi perubahan harga menuju bearish. Bisa kita lihat, sebelumnya dia uptrend, kemudian terjadi perubahan harga menuju bearish. Kemudian di sini dapat kita lihat terdapat candlestick bullish engulfing. Ini mengindikasikan cukup kuat perubahan tren. Cirinya yaitu diawali dari downtrend. Kemudian terjadi perubahan tren menuju bullish. Kemudian di sini dapat kita lihat terdapat piercing pattern candlestick.
di mana ciri-cirinya yaitu muncul pada saat tren turun, sinyal yang lebih lemah dari bullish engulfing. Harga low candlestick bullish ini lebih rendah daripada harga low candlestick bearish sebelumnya. Kemudian candlestick reversal pattern juga ada yang namanya candlestick doji. Di sini dapat kita temukan terdapat dua candlestick doji, yaitu star doji, di mana doji star ini memberikan sinyal pembalikan arah. Ketika terbentuk dalam sebuah tren jangka pendek atau menengah, maka harga akan berbalik arah dalam waktu dekat. Dapat kita lihat yang awalnya dia bearish, kemudian dia berbalik arah menjadi bullish. Di sini juga dapat kita temukan yang namanya long leg doji. Di sini juga dapat kita lihat terdapat long leg doji. Long leg doji memberikan sinyal yang sama seperti doji star. Hanya saja bentuk doji ini memiliki ekor yang lebih panjang dibandingkan dengan doji star. Dapat kita lihat terjadi pembalikan arah yang tadinya uptrend sekarang jadi downtrend. Selanjutnya kita masuk ke komponen kedua dari analisis teknikal saham, yaitu pola support and resistance. Di sini, untuk menentukan support dan resistance, saya memakai dua metode. Yang pertama, kita akan menarik garis secara manual, secara horizontal, pada titik yang menyentuh harga yang sama. Caranya adalah dengan melihat di mana harga yang sering tersentuh dan mengalami reversal atau pembalikan. Misalnya yang di atas ini ada dua titik candle yang menyentuh harga yang sama. Kemudian yang di bawah terdapat 6 titik candle yang menyentuh harga yang sama. Bisa kita tarik garis horizontal seperti ini. Dari sini dapat diketahui bahwa supportnya yaitu menyentuh harga 5.600 dan resistennya menyentuh harga tertinggi yaitu 7.550. Metode yang kedua yaitu Fibonacci retracement. Dapat kita lihat bahwa tren sedang turun. Maka kita tarik dari titik tertinggi ke titik terendah. Kemudian kita akan menentukan apakah dia akan naik atau akan turun. Dan kenaikannya di titik yang keberapa. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa dia akan naik ke titik 0,236, yaitu di 4.864. Kemudian kita masuk ke komponen analisis teknikal yang keempat, yaitu pola chart pattern. Di sini dapat kita lihat terdapat chart pattern yang bernama cup and handle. Ciri-cirinya yaitu terbentuk barisan candlestick menyerupai lembah dan terdapat pola menurun setelahnya. Jadi di sini terdapat pola menurun setelahnya. Selanjutnya kita akan melakukan analisis volume. Caranya dengan menampilkan grafik volume dari chart beberapa hari terakhir. Kemudian dari chart ini kita tampilkan volume moving average-nya. Di sini kita pakai yang lain. Kita dapat melihatnya dari sebelah sini. Nah, kemudian di atas sini kita bisa lihat angka volumenya. Yang di sebelah kiri itu merupakan volume di hari ini. Dan di sebelah kanan merupakan rata-rata volume 20 hari terakhir. Maka dapat kita lihat bahwa volume di hari ini adalah 88,472 juta saham. Dan rata-rata volume 20 hari terakhir adalah 180,379 juta saham. Untuk menentukan volumenya besar atau kecil, dapat kita bandingkan volume hari ini dengan moving average-nya, yaitu dengan melihat bar di bawah ini. Kita lihat bar chart yang warna hijau. Untuk bagian yang di bawah garis moving average, itu merupakan volume rata-rata 20 hari terakhir. Dan untuk bagian atas yang di luar moving average,
itu merupakan volume hari ini. Dari volume chart tersebut, dapat dilihat bahwa volume hari ini belum sama dengan volume rata-rata 20 hari terakhir. Ini menunjukkan bahwa volumenya kecil. Komponen analisis teknikal selanjutnya yaitu menggunakan RSI atau Relative Strength Index. Dengan RSI ini kita dapat mengetahui apakah harga sudah overbought atau oversold. Jika harga di atas 70, maka overbought. Dan jika harga di bawah 30, maka oversold. Dapat kita lihat line RSI-nya menembus angka 30. Itu artinya terjadi oversold. Ketika chart membentuk bottom, harga mulai melakukan pembalikan arah. Begitu pula ketika garis RSI-nya menembus angka 70. Dapat kita lihat dari chart, ketika garis RSI-nya menembus angka 70, maka chart akan melakukan pembalikan arah. Dapat disimpulkan bahwa kita dapat membeli saham ketika saham sedang oversold dan menjualnya ketika overbought. Namun, cara tersebut lebih baik dilakukan saat saham sedang sideways atau di dalam tren yang tidak terlalu naik atau turun, seperti pada chart di atas. Berdasarkan analisis teknikal saham yang telah dilakukan, saham ini menunjukkan tanda awal pemulihan setelah mengalami tekanan jual dan bergerak sideways. Harga berada di dekat area support yang kuat, didukung candlestick bullish dan posisi RSI yang mendekati jenuh jual. Namun, sinyal ini belum cukup kuat untuk menyatakan adanya tren naik. Rekomendasi untuk para investor yaitu wait and see. Untuk saat ini, lebih baik investor menunggu hingga harga menembus resistance atau ada volume transaksi yang besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.